Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Maha Talk with Rokdenim and Kopsan Indonesia. By the way, ada menu baru dari Kopsan Indonesia. Bir, kopi, nikmati tanpa basa-basi. Well, okay my friend. Kali ini kita akan ngobrol. Ada bintang tamu yang keren. Hari ini kita akan ngomongin tentang urusan buka-bukaan, urusan mengelola warga. Karena yang hadir hari ini adalah salah seorang ketua RW di suatu tempat. Dan bagaimana beliau mengelola suatu warga, how to-nya bagaimana, suka dukanya, pahit peher siga kumaha. Kita akan buka-bukaan urusan bagaimana mengelola suatu warga. Walaupun sifatnya ini kasuistik karena beliau ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, di salah satu kecamatan di sana. Nanti kita akan cerita banyak tentang bagaimana seorang pemuda seperti sosok beliau bisa mengelola suatu warga. Oke, silahkan perkenalkan diri Bapak. Tolong kenalkan dari mana, siapa, dan dari RW mana. Apakah ada yang bisa diinformasikan? Barangkali silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias, lebih tepatnya Dias Al-Faruq. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini. Kebetulan saya dari RW 17 Kampung Babakan Solokan, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Nah, mungkin itu selintas informasi bahwa saya sebagai ketua RW. Udah berapa lama jadi ketua RW Pak Dias? Udah hampir 3 tahun dari masa jabatan 2020. Pertama dilantik 2020 sampai hari ini kurang lebih 3 tahun lah saya menjabat menjadi ketua RW di wilayah RW 17. Apakah berarti sebelumnya pernah jadi RT dulu kemudian jadi RW atau langsung jadi RW? Nah, gimana ceritanya seorang Kang Dias atau Pak Dias ini kemudian bisa berkiprah menjadi seorang ketua RW hingga 3 tahun terakhir ini? Awalnya tak pernah bermimpi dan tidak pernah terbersit dalam pikiran saya untuk menjadi ketua RW. Karena memang tidak ada ceritanya anak SD cita-cita jadi ketua RW. Saya tidak pernah menemukan ada anak SD, anak sekolahan yang cita-cita jadi ketua RW. Nggak ada itu ya. Ada ya. Tapi itu dalam kenyataan ada. Pasti akan ada orang yang terpilih menjadi entah itu jadi RT, jadi RW. Nah sekarang gimana ceritanya Kang Dias bisa menjadi seorang ketua RW? Sebenarnya saya dulu itu pernah bermimpi untuk menggerakkan pemuda. Awalnya itu. Nah, ketika waktu masih di Bandung gitu ya. Dari Bandung 2018, saya pulang ke Padalarang kok melihat pemuda itu asa enak. Ya cek bahasa orang namanya rantai tapi dia nu teu puguh teh gitu. Tapi tidinya ngobrol-ngobrol dari sana dan sebagainya, akhirnya melakukan sebuah gerakan. Nah, dari gerakan itu tanpa ada visi apapun dalam artian visi menjadi ketua RW maksudnya. Kita visinya hanya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu aja sih sebenarnya. Dan akhirnya lambat laun 1 tahun kurang lebih 2 tahun berjalan. Nah, terjadilah pemilihan ketua RW. Nah, pemilihan ketua RW saya dicalonkan sama warga. Bukan mencalonkan diri? Tidak, saya dicalonkan. Pertama ketika dicalonkan diminta fotokopi KTP termasuk foto, saya tidak menyerahkan dan saya mengundurkan diri. Dan setelah itu semua calon-calon yang lain ikut mengundurkan diri. Akhirnya konsepnya dirubah sama panitia pemilihan. Jadi sifatnya musyawarah. Dipanggil semua tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT RW yang sebelumnya gitu. Termasuk tokoh besi? Tidak ada tokoh besi. Itu mah tokoh ya. Oke. Nah, dalam kesempatan itu kita dikumpulkan sama panitia. Jadi perwakilan-perwakilan yang memang sudah disuarakan kepada masyarakat diwakili suaranya oleh para tokoh tersebut. Oh ya, MPR DPR ya di sana ya. Konsepnya seperti itu kurang lebih. Nah, setelah itu memang tak terpikir oleh saya hadir sebagai ketua DKM dulu itu. Karena memang saya awalnya bergeraknya dari masjid. Ya. Jadi pergerakan awal itu sebenarnya dari masjid. Dari masjid ngisi-ngisi pengajian. Cuman terasa monoton gitu ngisi pengajian, tapi pemudanya tidak terkondisikan. Makanya melakukan sebuah gerakan dengan apa yang diinginkan oleh pemuda pada masa itu. Nah, setelah dari sana saya diundang untuk hadir. Dikira saya hanya hadir saja menyaksikan.
ternyata setelah ngobrol-ngobrol dan sebagainya, akhirnya semuanya tanpa terkecuali menunjuk kepada saya karena memang ini sudah perwakilan dari suara masyarakat. Oh, Dan setelah diminta itu karena memang amanah, saya sudah tidak bisa menolak, masa menolak 2 kali. Nanti dikiranya kabur dari peperangan. Nah, itu. oke. Nah itu mungkin selintas perjalanan tidak pernah terpikir, tapi memang ditakdirkan gitu. Jadi kalau bisa disederhanakan, perjalanan Kang Dias jadi ketua RW itu bermula dari gerakan masjid, kemudian menghidupkan pergerakan masjid tidak hanya sekadar di masjid, tapi melibatkan sejumlah anak-anak muda. Kemudian mungkin terasa ada manfaatnya buat masyarakat, hingga akhirnya kemudian ditokohkan oleh masyarakat. Pas fase pada kedua pemilihan RW, itu yang terjadi. Diamanahi. Bukan dipilih, diamanahi saja. Oke, Bebe, ini yang keren bahwa kemudian bahwa ternyata pada apapun jalan hidup kita yang kita kerjakan, apabila selalu kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya yang bermanfaat, sekecil apapun, sederhana apapun, tapi terasa hadir pada setiap jiwa warga bahwa keberadaan kita benar-benar memberikan suatu kebaikan. Inilah gitu kan bentuk penghormatan dari warga masyarakat kepada kita. Karena tidak akan lagi melihat latar belakang kita seperti apa dan bagaimana, tapi lebih kepada bagaimana kiprah kita yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, Kang Dias, kira-kira apa yang terjadi dalam pikiran Kang Dias? Toh kan karena bisa jadi pada kegiatan awal-awal dari masjid, kemudian menggerakkan pemuda, mungkin permasalahannya tidak se-complicated ketika hadir di masalah warga, di masalah RW. RW-nya itu berapa, menaungi berapa RT? 3 RT betul. Ada 3 RT. Masing-masing dari satu RT berapa kakak? Tentatif kalau itu. Ya, Total kurang lebih 120 kakak untuk satu RW itu. satu RW. Jadi kurang lebih kalau dibagi 3 kisaran 40 kakak ya per RT, kurang lebih 40 kakak. Nah, sementara sebelumnya dipergerakan mungkin cuma mengelola beberapa orang. Sebut saja paling banyak sekitar mungkin 15 sampai 20 orang. Nggak sampai. Iya, nggak sampai. Kurang dari 10 orang. Nah, gara-gara hanya mengelola kurang dari 10 orang para pemuda, tapi bonusnya kemudian menjadi mengelola satu RW yang kurang lebih sekitar 120 kakak tadi. Konsepnya bukan bonus kayaknya ya. Apa itu? Musibah. Musibah makanya. Nah, lalu kira-kira bagaimana kemudian ada semacam bisa dibilang jumping ya, lompatan dari hanya tadi ngelola sekitar kurang lebih dari 10 orang, sekarang mengelola hampir sekitar 120 orang, berapa puluh kali lipat itu terjadi. Nah, bagaimana mensikapi perubahan itu? Nah, dalam urusan pengelolaannya. Awal-awal menjadi ataupun diangkat menjadi RW, 1 minggu itu saya hampir tidak terlalu banyak keluar. Ngapain aja tuh? Lamun cerita mah shock was lihat apa yang mesti saya lakukan, kapasitas saya tidak ada karena memang berawal dari masjid. Nah ini bedanya, melebar jauh dulu ya. Ketika saya waktu ngisi di masjid, ngisi pengajian, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada dalam ruang lingkup masjid, yang dalam tanda kutip itu dianggap yang soleh itu di masjid mungkin gitu ya. Nah ternyata ketika sudah mimpin jadi sebuah pemimpin di semua wilayah, aspek apapun mesti dimasuki, itu ternyata bingung apa yang mesti saya lakukan. Itu yang pertama saya munculkan dalam pikiran deh. Apa yang mesti saya lakukan ketika saya menjadi seperti ini. Dan ternyata ketika berjalan waktu 1 minggu itu saya mengambil dan diskusi sama teman-teman yang lain. Ya sudah saja konsep atau visi yang pernah diangkat di Gerakan Pemuda saya ambil dan dibuatkan program kerja selama 5 tahun. Karena masa jabatan saya kan 5 tahun kurang. Satu periode itu 5 tahun. 5 tahun sampai 2026 awal. Oke, jadi sekarang tuh baru 3 tahun berjalan. Tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun. Oke. Nah, setelah perjalanan itu diambil program itu, kemudian dimodifikasi karena memang sifatnya kalau awal itu dulunya untuk pemuda, sekarang lebih tepatnya kepada masyarakat pada umum. Nah, memang pas awal-awalnya semua masyarakat pada kaget dan panik karena memang tidak biasa gitu ya. Tidak biasa punya RW yang mempunyai program kerja selama 5 tahun. Biasanya seperti apa memang yang sebelum-sebelumnya? Jadi hanya mengikuti alur informasi dari pemerintahan desa saja. Jadi ketika intinya kan kalau dari desa itu
jaga kerukunan, poin pentingnya mesti ada kerja bakti, itu saja, gotong royong. Oke. Kalau terkait pengelolaan, administrasi dan sebagainya itu tidak ada. Makanya dari sana saya coba disosialisasikan tidak hanya program kerja, tapi strukturalnya pun tidak hanya sebatas ketua RW, RT, tidak hanya sebatas itu. Tapi ketua RW, sekretaris, bendahara, ada RT-RT-nya, termasuk ada bagian dulu itu pernah buat saya tim riset makan solokan, ya. Membuat tim risetnya. Iya, membuat Berapa orang yang dilibatkan? 3 orang. 3 orang. Bagaimana masalah-masalah di masyarakat itu sehingga nanti kita buatkan menjadikan sebuah program dari masalah, ngambilnya dari masalah. Oh, jadi munculnya program-program kemasyarakatan itu salah satunya melalui dibentuknya tim riset RW. Tim riset. Saya bersama tim riset itu keliling langsung door to door ke rumah warga. Oke. Kita bertanya apa yang menjadi masalah, bagaimana terkait perekonomian. Berupa kuesioner atau wawancara? Wawancara yang dituliskan memang bentuk juga, ada yang pakai kuesioner. Oke. Sifatnya wawancara juga. Iya. Oke. Nah dari sana memang ketahuan nih masalah masyarakat ternyata terjadi kesenjangan sosial itu bukan masalah kepada perekonomian semata dalam artian tanda kutip uang. Ya. Tidak melulu urusan uang ya. Tidak selalu Ya. itu gitu. Walaupun sebagian memang ada. Oke. Tapi masalahnya memang terkadang kurang disentuh hatinya. Dalam artian ketika menjadi seorang pemimpin ternyata bukan hanya ada perlunya saja datang itu, tapi mesti senantiasa mengontrol warga itu setiap geraknya. Membangun silaturahmi itu pada setiap geraknya. Nah, setiap geraknya. Makanya memang minim kepercayaan, kalau dulu itu minim kepercayaan karena kurangnya sosialisasi. Jadi hanya diinformasi, Kurangnya silaturahmi. diinformasikan kerja bakti dan sebagainya, cuman silaturahmi sampai kepada urusan pribadinya itu tidak masuk. Makanya terjadi antara ke-RW-an dan masyarakat itu yang Jakarta kesenjangan. Oke. Makanya dari sana kita buat program sampai tiga visi yang senantiasa dikonsepkan. Peningkatan SDM dalam artian supaya masyarakat itu mempunyai. Nah, programnya apa aja dan tindakannya apa aja ketika ngomongin tentang program SDM di lingkungan RW? Nah, program yang pertama pembinaan. Oke. Dengan cara adanya setiap hari Selasa kita buat temanya itu ngajaga salam. Kita mengkaji, ngaji, diskusi, ngobrol sama masyarakat, keluarga Selasa malam. Jadi kita ngobrol-ngobrol baik terkait agama, pemerintahan, bahkan urusan pemerintahan apapun saya selalu informasikan. Gitu. Nah itu konsep program dalam peningkatan kualitas SDM salah satunya. Tindakannya ngobrol dan pengajian. Iya tuh. Oke. Itu tindakan pada program pembinaan. Apalagi? Terus yang kedua masih dalam tataran pendidikan. Kita alhamdulillah sekarang sudah mampu mengkuliahkan 3 orang. Bahkan dari kampung sebelah itu 3 orang jadi 6 orang. Oke. Jadi total sudah mengkader melalui jalur kuliah. Ya. Ada 6 orang. 6 orang, 3 orang warga setempat. 2 orang RW setempat. Iya. Sisanya dari RW yang lain. Desa dan kecamatan yang lain. Tapi melalui RW Kang Dian. Jalurnya dari saya. Oke. Jadi nggak eksklusif gitu ya. Kita terbuka. Sebenarnya bukan hanya program itu saja. Bahkan kemarin yang masih baru-baru kita punya link untuk tebar Quran. Saya bagikan ke masjid-masjid tetangga sebelah. Dari di luar RW sendiri. Program pun ketika kemarin ada program tanaman dan sebagainya pepohonan, kita tebarkan ke wilayah yang lain yang memang membutuhkan. Oke. Selain urusan SDM, program apa lagi yang dilaksanakan oleh Kang Dias selama 3 tahun menjadi RW ini? Oke, terus program yang kedua, yakni bagaimana menata lingkungan itu supaya lebih enak dipandang. Jawa Asri. Nah, makanya masuknya kemarin itu bagaimana tembok reruntuhan yang sudah usam kita coba perbaiki kembali bahkan cat warna-warni. Dan itu memang sudah menjadi program waktu dulu saya masih Pergerakan Pemuda saya angkat kembali. Kemudian pakai kuotas dan sebagainya. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan. Cuman memang ada problem lah sedikit dari setiap perjalanan itu tentunya selalu ada masalah. Gesekan, masalah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah itu masih tetap konsisten dilakukan meskipun sekarang belum masuk ke sana karena masih fokus dalam pembinaan. Karena biasa kultur masyarakat itu terkadang ketika sosialisasi kurang, obrolan di tukang yang banyak. Oke. Gitu. Banyak intrik. Ya gitu ya. Karena memang semuanya beda-beda sih. Makanya di sana saya kagetnya itu ketika
ke pemuda mah enak dikondisikan karena diajak ngobrolnya itu lebih enak. Kalau ke masyarakat itu tidak bisa melulu diobrolkan, tapi mesti ada bukti nyata yang terasa oleh dirinya. Tidak cukup hanya sekadar wacana, tapi harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata. Jadi kalau hanya berwacana masyarakat mengelel. Udah duluan lah ya. Karena memang terlalu ya mungkin Ya, dulu sebelumnya sudah banyak. bukan masalah RW-nya, tapi bisa dari atasnya, bisa dari yang mananya. Ya. Terlalu banyak janji yang belum pernah ditepati kan bisa saja seperti itu. Ya. Makanya Akumulasi dari masa lalu. seperti itu. Makanya saya lebih kepada pergerakan, jarang banyak obrolan. Cuman setiap warga ada masalah, saya selalu yang terdepan. Baik ketika sakit, saya selalu ditengok. Ketika butuh ke rumah sakit, ambulans saya selalu diberikan. Meskipun di wilayah saya tidak pernah ada anggaran yang diambil dari perusahaan, tidak ada. Nggak ada CSR, belum ada CSR masuk. Kita mengelola anggaran masyarakat saja, dana masyarakat saja. Dari mana itu muasa uang itu? Kalau dulu sifatnya perelek. Oke, ada sistem perelek. Perelek itu Berupa beras atau berupa uang koin? Uang koin kewajiban 1 minggu itu 2.000 bayar per kakak. Sekarang saya konsepnya dirubah, masih uang, cuman tidak dinominalkan. Karena saya persepsinya seperti ini, kalau diwajibkan bayar 2.000 per minggu, ketika ada warga yang tidak mampu itu akan menjadi hutang. Makanya saya bebaskan. Oke. Konsepnya dirubah menjadi gradasi. Gerakan sodako setiap hari. Setiap hari kita bagikan genceleng. Bahkan bisa jauh lebih banyak hasilnya. Dan ternyata memang ketika melihat zaman dulu standarnya itu pemasukan sekitar 600.000. Kalau sekarang sampai 1,5 juta, 2 juta per bulan. Untuk satu RW. Keseluruhan. Kita kan tidak dicek satu orang. Kumpulkan semua biar tidak ada yang kesombongan banyak yang memberi atau malunya ketika memberi sedikit. Sengaja gitu kan. Jadi konsepnya digabungkan pendapatan. Itu si uang perelek itu disimpan semacam kenceleng di depan rumahnya atau bagaimana sistemnya? Dititipkan di rumahnya. Tidak digantung di depan rumahnya? Tidak digantung, tapi dititipkan di rumah per bulan, per 1 bulan diambil. Di awal bulan diambil Sama tim RW atau tim RT? Tim RT sama teman-teman yang bagian pendidikan. Oke, diambil sama tim RT, dari tim RT store ke RW. Store-nya tidak ke saya, ke bendahara langsung. Ya, ke tim RW, Ya, ke tim RW. Dicatat dan disimpan. Ya alhamdulillah dari uang itu walaupun pergerakannya tidak terlalu banyak karena kompleks di masyarakat itu kebutuhan primer. Tapi ada report misalkan untuk bulan ini RT 1 misalkan dapat sekian, RW 2 dapat RT 2 dapat sekian. Ada catatan itu? Ada catatan. Kan dilaporkan. Itu disampaikan ke masyarakat. Disampaikan pendapatan masing-masing dari uang itu. Disampaikan ke masyarakat sampai kalau dulu kan di print out, dikirimkan. Ya. Nah, cuman ya memang problem itu selalu ada ketika kan ini uang senantiasa ngambil, program sedikit. Memang kan sifatnya. Kalau saya ada seseorang yang butuh, dalam artian membutuhkan untuk ke rumah sakit atau sakit kan saya menggunakan anggaran itu. Cuman masyarakat kan yang melihat, kalau yang mampu mungkin melihatnya kan tidak terasa dari uang itu. Padahal dulu saya pernah buat program baksos, kesehatan, baik herbal ataupun yang biasa gitu. Itu sudah 2 kali membuat kegiatan gitu. Nah, bukankah dari setiap RW itu, entah ini terjadi apa enggak di RW Kang Dias, apakah ada dana dari pemerintah untuk program RW? Kalau dari pemerintah, sifat dananya itu lebih kepada infrastruktur. Selama menjabat saya baru kemarin, karena masalahnya kan COVID dari 2020. Baru kemarin saya mendapatkan anggaran dari pemerintah, itu dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Desa-desa itu banyak. Kurang lebih 15 juta. Dapat bantuan dari pemerintah sebesar 15 juta untuk pajak-pajak dan lainnya lah. 15 juta nggak bersih berarti ya? Bersih. Banyak potongannya. Oke. Untuk infrastruktur 3 poin. Saluran air. Terus TPT. Apa itu TPT? Penyanggah tanah. Ketika yang longsor, pakai itu. Terus yang ketiga rambat beton. Jalan. Nah kemarin karena memang problem di kampung Babakan Solokan itu. Longsoran. Punggung bukit itu rumah-rumahnya banyak longsor 5 titik sampai bingung saya menempat. Mana heula. Dan 1 juga tidak sampai beres. Karena nggak cukup. Uangku 15 juta. Iya. Berarti dapat berapa sih 15 juta dengan potongan ini itu? Kemarin sekitar 12. Lebih lah. 12 jutaan. 12 jutaan lah lebih. Bersihnya itu dapat terima.
Baru ke eksekusi berapa meter persegi untuk sanggahan? Bukan baru sih sebenarnya, sudah ada aturan dari sana. Oh, Sudah ada paguknya. Gitu. oke. Volumenya mesti seperti apa, ketinggian dan sebagainya itu sudah ditentukan. Oke. Ada. Kita mah hanya pelaksana saja gitu ya. Walaupun uang itu tidak dikelolanya sama TPKD kalau di desa. Oh, Kita mah hanya jadi tidak langsung dikelola sama RW. oh ya tidak. Oh, tidak. Kan itu ada pengelolaan khusus, cuman nominal yang Muncul. Muncul. Ini Muncul segini. untuk RW ini segini. nah itu rata semua. 25 RW kecuali RW 25 karena memang itu sudah kompleks. Oke. Cuman Tidak masuk. nggak tahu masuk nggak tahu nggak. Oke, gitu ya. Soalnya konsepnya beda. Jadi bantuan untuk support kemasyarakatan lebih kepada hanya sekadar infrastruktur saja sampai sejauh ini. Sejauh ini baru Baru infrastruktur saja. selebihnya memang Tak itu Pak Bupatinya kupingkeun. Nya RW teh nu pangripuhna, pang di alas sagala rupana, tapi nya kitu teh gaji saya DRW digaji gak sih? bukan honor sih sebenarnya. Apa Insentif gitu. insentif? Apa itu insentif? Ya honor lah merenya. Gitu ya. Sabaraha insentifna? Itu kalau dari dana desa katanya ini ya. Itu 100.000 untuk RW. Kalau untuk RT itu bisa lebih kurang. Oh, untuk RW aja dulu berapa? Untuk RW itu 100.000 potong pajak 6%. Bersih dapat berapa? 96.000. Oke. Jadi gaji RW itu untuk di Kabupaten Bandung Barat sebesar sekian. Sama uang saku mungkin Sama wasaku berapa? dari kecamatan. Oh, beda lagi. Beda itu disebutnya uang saku. Kalau insentif dari desa data 100.000. Kalau uang saku Uang dari saku. kecamatan berapa? Dari kecamatan itu sekitar 200.000 gitu. 2.000-an Potong pajak. potong pajak. Jadi anggap kurang lebih sekitar 300.000 dari negara itu ya. Iya. Wow. Dan kami non PNS. Dan itu non PNS. Non PNS. Keren banget ya Indonesia ya. Keren banget. Indonesia KBB khususnya gitu ya. Entah apa yang terjadi dengan negara-negara tetangga sebelah gitu kan. Zimbabwe ya. Kalau suatu warga ya sedemikian rupa dengan banyak segala drama-drama kehidupannya gitu kan ya. Ya tolonglah tinggal berpikir ulang apakah iya seperti itu mestinya atau bagaimana. Soalnya ini maaf nambah ya. Di masyarakat itu walaupun saya sekupnya RW gitu, tapi itu bisa menjadikan prototipe untuk wilayah yang lain sebenarnya. Prototipe dalam artian dalam bentuk masalahnya. Oke. Karena tidak hanya selalu ataupun melulu infrastruktur. Oke. Karena terkadang infrastruktur bagus, kesenjangan sosial itu semakin tinggi. Oke. Sengaja infrastruktur diberesan supaya ekonomi meningkat. Terkadang kesenjangan itu jadi tinggi. Semakin Semakin malahan. Makanya yang saya dikondisikan di wilayah saya itu lebih kepada mengedepankan rutinnya itu pembinaan. Baik dari pendidikan, baik dari pengajian ibu-ibu dan sebagainya. Karena memang ketika berbicara infrastruktur, mereka sudah paham. Mereka sudah tidak perlu diajari. Tapi kalau urusan ini terkadang itu sudah menjadi egosentris masing-masing. Makanya mesti terkadang seperti ini. Program di RT 1 mungkin bisa infrastruktur. Oke. Tapi untuk RT 2 belum tentu. Karena saya cek juga di RT 2 jalannya sudah bagus. Oke. Sudah beres semua. Sementara aturan negara harus gitu-gitu aja. Nah itu yang repot. Makanya saya sempat ngomong Fleksibilitasnya ya. terkadang, bukan terkadang, kemarin waktu mau menerima program itu saya nggak butuh ini gitu. Yang saya butuhkan gini, pembinaan yang seperti ini yang berkelanjutan. Oke. Jadi mendingan uang itu dipakai untuk ini gitu, daripada untuk ini. Sampai kalau henteu gitu, nutupan teu. Kalau tekan apa pokoknya mah. Oke, my friend, Mahacok Indonesia, with Rock Denim and Kopsa Indonesia, ngopi dulu. Oh, itu baru nggak setai-kuku-tai-kukunya kita ngomongin tentang bagaimana how to maintain, how to movement suatu warga masyarakat. Kang Dias, itu kan baru sebagian ya kita ngomongin tentang sedikit drama-drama tentang urusan bagaimana mengelola dan mengurus warga. Nah, hal yang lain barangkali yang bisa menjadi inspirasi atau bahkan mungkin semakin mungkin ada dari aparat negara yang juga menyaksikan Mahatok ini, yang berharap ya mungkin ada semacam evaluasi ya, nilai-nilai evaluasi dalam bagaimana mengelola suatu warga masyarakat. Karena satu sisi seolah-olah dinafikan ya keberadaan RT RW, tapi sisi lain adalah justru ujung tombak kegiatan masyarakat gitu kan. Bisa dibilang iya bisa jadi nggak akan ada kegiatan kelurahan atau desa
kalau tidak ada kegiatan RT dan RW, betul nggak? Sangat betul, memang seperti itu sih sebenarnya. Dan RW yang menjadi ujung tombak. RW ujung tombaknya ya. Kalau dari pemerintahan desa kan memang membuatkan regulasi dan sebagainya kan gitu. Terus controlling bagaimana permasalahan, coba dibuatkan program, nanti turun anggaran penempatan masalahnya, kan idealnya seperti itu. Tapi terkadang ternyata dari satu desa 25 RW ini kan masalah kompleks, tapi disamaratakan. Oke, mari kita coba sederhanakan dengan hal-hal, atau mungkin bisa jadi nggak sederhana juga sih, atau kita pilih-pilih dalam beberapa hal. Misalkan aspek urusan kesehatan, yang notabene negara dari sejak pusat, misalkan kemudian provinsi, kemudian kota kabupaten hingga wilayah kecamatan punya program-programnya tersendiri untuk urusan kesehatan. Nah, ini gimana sih aplikasinya di lingkungan RW dalam melaksanakan program-program kesehatan. Misalkan sebut saja, misalkan kalau di Bandung nih, misalkan lagi rame-ramenya misalkan warga bebas dari urusan stunting. Nah, itu nilai follow up di tindakan RW sehingga gimana sih? Ada atau di KBB ada program stunting juga? Sama. Memang. Oke. Nah, sekarang pertanyaan sederhana pada contoh urusan kesehatan. Bagaimana cara menerjemahkan di level RW hingga RT tentang urusan masyarakat bebas dari stunting? Sebenarnya kalau program stunting itu karena memang sudah terstruktur. Oke. Itu sudah masuk dari kadar-kadar, makanya saya sering koordinasi sama kadar-kadar itu. Kan memang kadar untuk lansia, untuk balita, termasuk anak-anak juga itu kan sudah ada programnya. Nah, kalau di RW itu lebih kepada menyiapkan ketika ada hal-hal yang paling mendesak. Seperti apa? Seperti contohnya waktu ada yang sakit perlu ambulan, karena terkadang. Nah, itu koordinasinya kemana? Ambulan pakai siapa? Pakai ambulannya siapa itu? Pakai ambulan puskesmas kah? Ambulan, kamu punya ambulan sendiri, menang meli misalkan. Dan kita sangat kaya. Pertanyaannya ketika sebut saja ada warga yang sakit misalkan, atau ada warga yang meninggal. Nah, itu gimana itu caranya? Nah, karena memang sifatnya ambulan desa itu mungkin ya, dalam tanda mungkin itu karena ada sibuk, itu sulit untuk dikondisikan. Terus juga memang ada anggaran yang cukup lumayan untuk orang-orang yang sakit mau dianterin. Makanya saya koordinasinya atau kerjasama dengan lembaga zakat. Tidak menggunakan aparat desa? Tidak. Kenapa? Mobil itu. Kenapa? Satu, karena memang mesti ada kos berapa? Biasanya kos untuk sampai pakai ambulan 150 bahkan sampai 200. Untuk pakai ambulan desa. Ya. Ada kos seperti itu. Ya, untuk bensin dan sebagainya gitu ya, termasuk supir dan sebagainya. Terus kalau pakai yang lembaga zakat, terus yang tulisan gratis itu maksudnya apa? Wallahu alam, saya nggak paham sampai saat ini. Apakah gratis menggunakannya, tidak ada sewa, atau bisa saja yang lainnya. Wallahu alam itu. Cuman intinya mesti ada kos. Jadi gratis itu sebenarnya multitafsir ya? Ya, gitu. Intinya kan untuk bensin. Jadi yang selama ini Kang Dias lakukan ketika ada warga Kang Dias sakit atau meninggal yang membutuhkan ambulan, seseringnya pakai kendaraan yang mana? Saya mengkondisikan yang LAZ. Pakai LAZ, ya. Lembaga Amil Zakat. Ya, lembaga. Oke. Kenapa? Karena memang lebih mudah koordinasinya. Terus juga kita tidak perlu memikirkan untuk bensin, apalagi untuk kos supir. Nah, ini kan mungkin jadi pertanyaan, apakah kemudian hadirnya ambulan di lingkungan desa itu sudah berikut dengan biaya resikonya apa enggak? Itu kan ini pertanyaan. Karena kemudian kalau memang iya gratis kan seharusnya harus memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat dong, gitu kan ya? Nah, ini barangkali bisa menjadi bahan evaluasi nih buat bagi aparatur negara atau ya termasuk pemberdayaan masyarakat, karena ternyata ya ada aspek ketidakmudahan ternyata di level tertentu, walau mungkin bagi sebagian orang ya murah lah 100.000, 200.000 misalkan, tapi bagi yang lainnya belum tentu. Masih cukup hal yang dianggap berat untuk mengeluarkan uang seperti itu, karena memang mungkin tidak ada, gitu kan ya. Dan kalau pakai menggunakan kendaraan ambulan yang les itu gimana? Kita hanya sebenarnya gratis memang. Tanpa apapun kecuali kalau luar kota. Oke. Kita contohnya Bandung lah, ya sekitarnya. Kalau sampai ke Garut, ke Tasik, nanti itu ada kos tambahan. Ada kos tambahan. Anggarannya untuk di dalam kota saja katanya. Kalau itu benar-benar free. Itu. Misalkan di kampung Kang Dias, Bapak Solokan mau dibawa ke rumah sakit kepada Larang misalkan, itu benar-benar free itu. Free.
Ciani. dilayani. Kalau yang di ambulan yang di kelurahan ada jam layanan nggak? Sebenarnya kalau pelayanan itu memang ada, supirnya ada dan sebagainya. Cuman kan masyarakat yang beratnya itu dalam kosnya. Termasuk kan saya sebagai RW yang tidak punya pemasukan dari luar, Ya. itu kan mesti meminimalisir anggaran. Dan kita juga tidak bisa memprediksi ya. Misalkan dalam 1 bulan ada yang sakit dua kali, 3 kali, 4 kali, kita nggak pernah tahu kan. Berarti Itu kejadian waktu masa Covid kan seperti itu. oke. Pulang anting. Pulang anting. Kita membengkak anggaran itu ketika ngejenguk orang sakit. Karena hal yang pertama Bukannya ada bantuan juga selama COVID kepada masyarakat? itu kan bantuan pangan. Oh, Orang-orang yang memang yang sudah masuk data ada bantuan uang. Tapi untuk keseluruhan memang yang tidak mendapatkan pangan dari kabupaten dapat dari provinsi kan itu konsepnya. Iya. Tapi kalau untuk kesehariannya dalam artian Tidak untuk ada. berobat Tidak ada. belum ada. Oke, jadi selama ini ketika untuk urusan aspek kesehatan saja dari urusan penggunaan fasilitas semacam sebut saja tadi urusan ambulan, Kang Dias sebagai RW lebih sering menggunakan fasilitas ambulan plus ketimbang yang ada di desa atau di kelurahan. Dengan satu permasalahan ternyata berbenturan dengan urusan anggaran. Oke, note ya Pak Bupati ya, note ya Pak Gubernur, note ini yang terjadi. Walau ini sifatnya kasuistik, belum tentu terjadi seluruh RW yang lain. Mudah-mudahan RW yang tidak terjadi seperti itu. Oke, itu contoh kasus penerjemahan urusan kesehatan. Contoh yang lain misalkan negara misalkan mewajibkan pendidikan sampai usia 12 tahun misalkan untuk urusan program pendidikan. Nah, apa yang terjadi di kampung Kang Dias? Kalau saya pendidikan itu memang selalu saya gembar-gemborkan dan itu menjadi poin utama yang sedang dan masih dilakukan sampai hari ini. Gitu. Nah, program pendidikan kalau untuk dari SD sampai SMA itu memang sudah cukup terjamin dari pemerintah kan ya, yang ada KIP-nya itu. Tapi KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Iya, KIP itu kan. Pertanyaannya apakah semua warga Kang Dias sudah memiliki KIP? Nah, sekarang ada bantuan dari PKH. Apa itu? PKH itu apa programnya? Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. Nah, itu sifatnya uang dengan nominal tentatif tidak sama untuk anak SD berapa, SMP berapa, balita berapa. Itu masuknya lewat kelurahan? Itu tidak lewat kelurahan, langsung itu ada pendamping dari kelurahan. Langsung masuk ke rekening personal keluarga. Kartu ATM seperti BPNT, bantuan pangan non tunai, tapi sifatnya pangan kalau itu. Tapi kalau PKH kan sifatnya uang tunai untuk pembiayaan sekolah, untuk pembiayaan susu yang balita dan sebagainya. Itu sudah ada di kampung Kang Dias, ada masuk. Berapa warga yang mendapat fasilitas itu? Kemarin kan totalnya gabung ya antara BPNT dan PKH. Ya, Kita 43 orang. 43 data itu. Jadi itu dapat semua. Dapat dari semua anak-anaknya gitu. Nah, intinya. Dan bagaimana respon dari warga setelah mendapatkan fasilitas itu? Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah memang cukup baik. Karena memang kalau masyarakat kan melihat bantuan itu bukan bantuan dari saya intinya. Ya. Tapi kalau tidak mendapatkan bantuan pasti komplain ke saya. Nah, itu yang jadi masalah. Oke. Urang nolai nu bantuan anak. Teka aku. Lain yang di aku kan. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mengelola data ya sebenarnya ya. Memang yang paling penting sampai hari ini ternyata pendataan itu tidak cukup sekali. Bahkan hari ini sama teman-teman, sama sekretaris, sama yang tim riset tadi ya, saya mau membuat Google Form bagi siapapun yang belum mendapatkan bantuan. Mau dicek kalau BPNT PKH itu kan sudah random ya, sudah terintegrasi. Ya random dari atas tampilnya kan. Bukan keinginan kita cuma memasukkan kepada BDT saja. Yang penting mah kita masukin data aja dulu. Ya, masukin data. Kalau warga saya semua masukin data kecuali PNS. Karena itu memang tidak dapat. Tidak bisa. Yang sudah dapat juga sudah langsung dicoret. Nah, program yang kedua ketika bantuan itu tidak bisa ditempuh oleh saya personal dalam artian kebijakan RW yang bisa dikondisikan, maka saya ngambil sama teman-teman itu Kartu Indonesia Sehat KIS gratis. Kartu Indonesia Sehat. Nah, kalau itu jalurnya masih bisa dibantu dengan RW supaya dapat kartu itu. Pertanyaannya program itu tentang urusan pendidikan. Udah berapa lama berjalan selama Kang Dias jadi kepala RW? Jadi dari awal 3 tahun. Kan cuman yang baru masuk di tahun kemarin. Tapi ketika ada program itu misalkan apakah masih didapatkan misalkan ada warga yang putus sekolah hanya gara-gara tidak bisa bayar atau tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai, ada nggak? Tidak ada.
Tidak ada, selesai. Selesai. Alhamdulillah. Jadi untuk urusan pendidikan, Ya. terlebih dengan hadirnya program itu dari negara, itu benar-benar bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Oke, itu pendidikan. Kesehatan, pendidikan, apalagi? Misalkan lingkungan, aspek kebersihan misalkan. Apa program dari KBB-nya, misalkan seperti apa, pengennya seperti apa, dan bagaimana Kang Dias menerjemahkan di level RW? Kalau sifatnya dari KBB ya, saya belum tahu secara detail. Kalau dari KBB itu, dari desa cuman konsep kebersihan itu ya kebersihan. Oke. Dengan ada sampah dan sebagainya, normatif lah seperti itu. Oke, normatif. Termasuk apakah masih ada program-program semacam jumsi, gotong royong kayak gitu? Dan itu selalu ada. selalu Oke. dikonsepkan. Kalau saya ambil konsep yang berbeda, karena wilayah itu ternyata tidak akan terbersihkan oleh semua yang diambil dalam 1 minggu contohnya. Makanya saya konsep untuk warga keseluruhan RW 17 jalan-jalan utama kabupaten ataupun jalan desa, kita kerja gotong royong 3 RT. 3 RT. Nah, ini mumpung ingat. Karena rata-rata di kampung Indonesia ini mungkin ini yang barangkali bisa menjadi, mudah-mudahan ada dapat contoh yang bisa kita ambil dari Kang Dias. Dari entah itu dari konsep kelurahan atau desa atau bahkan RW, punya nggak sih konsep tentang manajemen sampah warga? Seperti apa siklusnya? Misalkan apakah warga buang sampah kan setiap hari misalkan di tempat yang sudah ditentukan misalkan. Kemudian karena ada proses pengelolaan sedemikian rupa, baru diambil dalam seminggu misalkan entah 2 kali, entah 3 kali, diambil sama tim kebersihan misalkan. Nah, terus dari tim kebersihan dikumpulkannya di mana, terus ujungnya ada di mana. Nah, siklus atau manajemen sampah yang ada di Kang Dias itu seperti apa? Sebenarnya dulu pernah disosialisasikan. Jadi kita itu inginnya menjadi masyarakat itu jadi nasabah sampah. Nasabah sampah Dalam arti bagaimana masyarakat itu tidak langsung membuang kepada bank sampah, tapi dikelola di rumahnya. Dijadikan 3 yang memang bisa didaur ulang, bahkan yang bisa langsung jadi pupuk. Nah, itu sudah disosialisasikan. Reuse, recycle. Oke. Lagi-lagi yang jadi problem pembinaan dalam hal sampah. Kapasitas saya dalam hal itu memang cukup sulit. Terlebih ketika ada hal yang tidak bisa didaur ulang seperti contoh Pampers. Ya, jadi yang selama ini sudah dikerjakan di 3 RT Kang Dias, yang terjadi bagaimana sesungguhnya mengelola sampahnya itu seperti apa? Terus sekarang jadi memang masyarakat kembali pada awal, dan memang belum pembinaan yang paling ini ya. Jadi ada yang memilah gitu ya. Kan cuman selebihnya dibuang yang tidak itu, dan ada yang memang digabung, campur begitu saja. Dan akhirnya jadi dibakar. Walaupun itu tidak baik. Dan itu menjadi penyakit memang iya. Cuman saya belum ada solusi lain karena memang satu, inginnya dikelola terus ada kendaraan pengambil sampah. Dan itu sulit masuk ke daerah saya karena memang kecil jalannya kan. Nah, artinya ada peluang bagi para agnia-agnia yang punya mesin pengelola sampah, penting kemudian disalurkan ke sejumlah warga-warga agar bisa mengelola sampahnya itu sendiri, baik yang bersifatnya masih memiliki sifat nilai ekonomis, hingga nilai ekonomis yang lainnya seperti berupa kompos dan sebagainya. Butuh pentingnya alat pengelola sampah. Ini kesempatan. Makanya di KRWN itu ada KOKI namanya. Kelompok kinerja ibu-ibu. Nah, itu kerja bakti khusus ibu-ibu. Cuman ibu-ibu itu sambil memungut sampah yang bisa dijual, seperti botol-botol dan plastik. Itu dikumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan dijual, itu terkadang uangnya itu dipakai lagi untuk kerja bakti bersama dengan. Artinya di bank sampah di Kang Dias sudah berjalan, cuman masih dikelola kalau sudah terlalu penuh di warga gitu. Dijual. Jadi tidak disimpan masif. Belum. Jadi masih dikumpulkan di masing-masing rumah warga. Cuman tidak fokus yang tidak bisa didaur ulang itu dibakar. Kasusnya itu yang jadi masalah. Jadi masih ada pembakaran sampah karena masih belum menemukan solusi lain. Itu untuk urusan lingkungan misalkan. Urusan lainnya kira-kira apa ya? Isu apa ya? Apa yang ini misalkan. Bagaimana dengan mereka yang yatim? Bagaimana dengan mereka yang jompo? Bagaimana mengelola saudara-saudara itu di RW Kang Dias? Coba ngelola dari kadang agnia-agnia lah ya. Memang uang-uang yang tidak masuk kepada dari kas RW, saya mengelola memperhatikan khususnya yang jompo. Kalau yang
yang yatim itu relatif tidak ada sebenarnya. Oke. Yang yatim piatu karena memang sudah di hak asuh yang lain itu mampu dan sebagainya. Nah, cuman kalau untuk yang jompo itu yang memang cukup lumayan ada. Berapa persen? Bukan persen sih, 3-4. Ada 4 orang yang jompo. Dan itu memang walaupun tidak rutin, tapi saya coba memperhatikan itu. Oke. Minimal kalau tidak uangnya kita kirimkan beras. Oke. Sebelum yang terakhir, ada satu pertanyaan, bagaimana Kang Dias mengelola misalkan potensi UMKM di lingkungan RW Kang Dias? Nah, itu memang yang menjadi kendala sampai saat ini. Apa yang terjadi? Kendalanya, Sebutkan saja potensinya apa aja yang ada dan kendalanya apa. Barangkali nanti bisa ada masukan di teman-teman yang punya kapabilitas untuk mengelola UMKM di satu warga. Sampaikan. 1, UMKM di Babakan Solokan yang paling khas itu adalah comring, oncom garing. Oh ya. Keripik ya. Terus teh hijau asli. Teh hijau, ada comring, itu ada di Kang Dias, apa lagi? Terus ya cuman yang itu yang paling dominan. Nah, lantak. Lantak itu apa? Bukan singkong, naon? Pisang yang digoreng. Pisang goreng. Yang dikeripikin. Ya, namanya lantak. Oke. Jadi ada pisang goreng atau keripik pisang, comring dan teh termasuk hijau. Kemang yang ada di lebaran itu, kemang ros, kerupuk itu. Saroja. Bukan. Oh iya, apa? Yang kerupuk yang warna-warni, hijau, merah, kuning. Rangening itu. Enggak, tapi bentuk bunga. Iya. Ya itu kan? Yang itu. Oke. Nah, ada rangening, ada maros, ada ranginang. Oke, ada itu di Kampung Des ada. Iya. Oke. Cuman yang paling bingung, saya sempat ingin mengkondisikan itu. 1, problematika dari pemasaran. Oke. Karena pengemasan, kapasitas Kemasan kayak terbatas. Walau dulu Pak Musal pernah sempat bikin manuver untuk pisang keripik pakai cocolan coklat ya gitu ya. Pisang keripik. Kigato yang dulu tuh. Apa itu namanya? Keripik. Sebenarnya kalau Kigato itu nama brand orang yang membuatnya gitu. Oke. Tim kita gitu. Yang dicampur makan solokan. Yang disebut keripik bakso on itu yang dulu. Oke. Cuman problemnya itu ketika sudah dikemas, enggak. Bingung masyarakat. Jualnya ke mana? Jadi terkadang kan musiman kalau seperti kemang ros dan sebagainya. Jadi pas mau dijual barang numpuk gitu ya. Ini yang produksi itu mesti dikembalikan uangnya kan. Makanya itu yang paling sulit. Makanya miliknya mendingan pribadi we teu kudu kikian ya kan gitu. Kata yang produksi itu sebab saya mah biasa tiap tahun membuat rutin musimanana. Oke, jadi ini bisa menjadi problem tersendiri di Kampung Kang Dias. Sejumlah potensi UMKM-nya sudah ada, cuman masih banyak PR yang harus dibenahi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk khususnya pengembangan di UMKM, ada sejumlah potensi luar biasa dari mulai urusan comring, kemudian keripik pisang singkong atau keripik pisang, kemudian ada rangining, terus ada apalah banyak hal. Teman-teman bisa ikut urung rembuk sekaligus memberikan solusi di Kampung Kang Dias. Bisa jadi misalkan sebagai sampel perubahan membangun suatu UMKM di lingkungan terkecil, lingkungan RW yang bisa memberikan movement perubahan di urusan perekonomian warga. Nah, terakhir Kang Dias, pertanyaannya, hampir 3 tahun ini Kang Dias menjadi seorang RW. Pernah punya blueprint-nya enggak sih dalam mengelola how to maintain warga itu? Karena bisa jadi ketika sebut saja misalkan Kang Dias pensiun 2 tahun terakhir, 2 tahun kemudian misalkan. Kemudian berdasarkan blueprint ternyata sebut saja di blueprint itu ada 100% kegiatan. Baru sekitar 75% kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pun itu sifatnya masih harus banyak dievaluasi. Yeah. Nah, artinya ketika nanti diserahkan ke pengurus selanjutnya, ini tinggal lanjutin blueprint yang sebelumnya. Sudah punya nggak? Atau seperti apa blueprint RW yang Kang Dias bayangkan? Iya, maka dari itu saya tadi kan berbicara terkait membuat program kerja 5 tahun. Oh udah, Kang Dias udah bikin program 5 tahun. Makanya programnya kan cuma 3. Baksol pintar, itu untuk khusus pendidikan, pembinaan dan sebagainya. Baksol berdaya itu dalam peningkatan ekonomi. Iya. Baksol berbudaya kesadaran. Oke. Nah, kali ini kita masih berkutat dalam kebudayaan atau budayanya itu hanya kerja bakti dan sebagainya. Problem sama belum terselesaikan sampai hari ini. Oke. Terus yang kedua dalam pendidikan itu sudah berjalan. Yang belum itu peningkatan kualitas perekonomian. Oke. Salah dalam UMKM itu. Pemberdayaan yang tadi. Makanya sebenarnya kalau untuk RW yang akan datang melanjutkan pekerjaan saya itu mudah.
Karena semua datanya sudah ada, ada program template-nya sudah ada. tidak ada semuanya, Ya. bahkan sampai timeline itu saya cantumkan, walau Timeline-nya. terkadang Ya. saya tidak sesuai dengan harapan. Ya. Cuman itu memang ada. Hmm. Makanya kalau untuk RW yang nanti, kalau seandainya pendidikan sudah berjalan, tidak perlu dihapuskan, lanjutkan. Tinggal lanjut. Tinggal memikirkan bagaimana untuk meningkatkan pemberdayaannya yang tadi. Makanya tidak perlu bingung lagi, visi misi sudah jelas, Ya. gitu ya. Bahkan arahan dan programnya itu sudah jelas, strukturnya pun sudah mampu difahami oleh masyarakat. Jadi tugas RT itu tidak melulu mesti kerja bakti, cukup mengkondisikan masyarakat agar rukun dan mau kerja bakti, itu tugas RT juga. Keren. Pendataan dan sebagainya. Jadi memang sudah ada bagian-bagiannya, termasuk lingkungan pun ada tim Oke. lingkungan yang mengelola. Jadi kalau memberikan undangan itu bukan dari RW sebenarnya, Tapi dari warga setempat. dari lingkungan, tim lingkungan menginformasikan, mengirimkan surat, hari ini kerja bakti. Jadi hanya koordinasi saja. Oke. Makanya Oke. konsep itu sebenarnya sudah dibuatkan dan dituliskan. Jadi tinggal melanjutkan. Jadi tidak ada RW itu yang kerja tenaga kerja pikiran dia tidak ada. Kan biasanya lu latih mikiran, capek, kasus hari. Sebenarnya susah senang itu memang ada. Cuman ketika susah, saya bikin senang. Makanya sampai saat ini kasus-kasus di masyarakat hampir kecil yang laporan terkait. Saya terkait bantuan, enggak. Yang seperti itu. Karena memang sudah terkantor dari struktural itu yang dikondisikan. Oke. Khotimah, sebagai khotimah, apa sih tips yang sudah Kang Dias dapatkan selama hampir 3 tahun menjadi pemimpin di RW Kang Dias? Apa aja sih prinsip-prinsip dasar apa yang Kang Dias kembangkan dari pembekalan diri hingga hadir hari ini? Poin pertama, kalau yang saya pahami, ikhlas sih. Jadi tidak pernah ingin punya kepentingan apapun, dalam artian tanda kutip kepentingannya. Yang pertama itu, terus yang kedua ya memang kita mesti benar-benar mencurahkan pemikiran kita. Bahkan kalau ada masalah satu, kita tidak memikirkan satu solusi, tapi 2, 3, 4, 5. Karena Kemungkinan pemikirannya mesti tajam, mungkin seperti itu, atau lebih jauh cara pandangnya. Terus yang ketiga memang jadi punya visi ya. visi yang jauh. Yang Oke. ketiga memang poin yang paling penting khususnya bagaimana caranya menyatukan masyarakat, khususnya tidak serta-merta dengan uang, tapi mesti dengan pembinaan atau silaturahim yang tadi. Jadi poin yang pertama keikhlasan, Ikhlas, memiliki visi, ketiga membangun silaturahmi. itu yang Oke, my friend, Mahatalk Indonesia with Rock Denim and Kopsan Indonesia. Itu kali sore ini kita ngomongin tentang urusan pemberdayaan masyarakat bersama RW muda kita. Karena mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Dias bisa menjadi inspirasi buat para RW muda lainnya di Indonesia. Karena di tangan pemuda, Indonesia akan ada perubahan. Gue Ami, Dias. with Rock Denim Indonesia in Mahatalk with Rock Denim and Kopsan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.